Hai semuanya, selamat pagi siang sore malam, terima kasih karena masih setia di channel ini, semoga kalian menjadi orang yang sukses dan bahagia selalu. Pada kesempatan kali ini, gue akan membawakan alur cerita dari sebuah film berjudul, Fear Street 1994. Film ini merupakan sebuah film horor slasher misteri buatan Amerika, yang juga sebuah trilogi, alias terdiri dari 3 seri film, yang berjudul Fear Street Trilogy. Kalau video ini ramai, gue bakal buat semua video alur cerita dari trilogi film Fear Street ini, jadi jangan lupa ramaikan dan like ya. Film ini sendiri menceritakan tentang sebuah kota kecil di Amerika, bernama Shadyside yang konon mendapat sebuah kutukan dari seorang penyihir dan pengikut aliran satanisme. Kutukan ini membuat kota Shadyside hampir setiap tahunnya, selalu mengalami peristiwa pembunuhan massal oleh seorang psikopat yang dirasuki arwah sang penyihir. Gimana keseruannya? Supaya kalian gak tambah penasaran, kita langsung mulai saja alur ceritanya. Sebelum videonya lanjut, jangan lupa subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan update konten terbaru. Selain itu, gue juga bakal adakan giveaway menarik kalau channel ini berhasil sampai di 10.000 subscriber untuk para penonton setia. Udah subscribe? Terima kasih. Sekarang kita lanjut videonya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang penjaga toko buku di Shadyside Mall, bernama Heather, yang cantik dan juga sangat ramah. Singkat cerita, setelah bekerja seharian, tibalah waktunya mall tutup. Sebelum pulang, ia sempat bertemu seorang penjaga toilet bernama Franklin, lalu kemudian ia menemui temannya, seorang penjaga toko mainan bernama Ryan Torres. Di sini, Heather meminta agar Ryan mau pulang bersama dengannya, karena hari sudah malam, dan ia takut pulang sendirian. Ryan pun mengiyakan, namun ia meminta Heather menunggu sebentar karena Ryan ingin menutup tokonya lebih dulu. Sambil menunggu Ryan selesai dengan urusannya, Heather merapihkan tokonya sendiri. Tapi di tengah itu semua, tiba-tiba saja ia diserang oleh seorang psikopat berkostum tengkorak yang memegang sebilah pisau. Sontak, Heather pun berlari berusaha menyelamatkan diri. Heather sempat berusaha menelepon polisi untuk meminta tolong, akan tetapi karena si psikopat keburu datang, Heather tak sempat melanjutkan teleponnya. Singkat cerita, meski sudah berusaha kabur dan melawan, sayang sekali Heather akhirnya tak selamat, usai ia ditikam berkali-kali di perutnya. Lalu yang mengagetkannya adalah, ternyata si psikopat berkostum tengkorak itu adalah Ryan Torres, temannya sendiri yang sebelumnya ia ajak janjian pulang bersama. Tak lama setelah menikam Heather, Ryan sendiri juga akhirnya terbunuh, usai seorang polisi datang dan menembaknya di kepala. Setelah itu, muncul sebuah narasi yang memberitahu bahwa kota Shadyside, kota tempat pembunuhan di awal film tadi memang merupakan kota yang terkenal suram, lantaran sering terjadi aksi pembunuhan massal hampir tiap tahunnya. Ini berbanding terbalik dengan kota bernama Sunnyvale, yang merupakan kota tetangganya yang jauh lebih aman dan damai. Hal ini pun menjadi misteri, kenapa nasib kedua kota tersebut sangat timpang, padahal lokasi mereka saling berdekatan. Seusai narasi tersebut, film berlanjut dengan memperlihatkan seorang gadis muda bernama Dina Johnson. Di sini ia nampak sedang menulis sebuah surat untuk seseorang bernama Sam. Sementara itu, di sebuah siaran televisi, nampak mengabarkan bahwa aksi pembunuhan yang dilakukan Ryan Torres, sang psikopat berkostum tengkorak semalam korbannya bukan hanya Heather, melainkan ada hingga 7 orang. Kemudian, kita juga diperlihatkan dengan adik dari Dina bernama Josh. Di sini ia nampak sedang chattingan dengan seseorang, dan mereka membahas mengenai kasus pembunuhan tadi malam. Dari chat antara Josh dan temannya itu, kita bisa tahu bahwa kasus pembunuhan seperti tadi malam, sudah pernah terjadi sebelumnya di Shadyside, pada tahun 1953. 1978, dan 1965, dengan masing-masing psikopat memiliki julukannya sendiri seperti Ruby Lane, pembunuh Champney Twing, hingga Harry Rucker si tukang susu. Lalu, mereka berdua menilai, semua kasus pembunuhan di Shadyside ini karena ulah seorang penyihir, bernama Sarah Fier. Tak lama, Dina datang untuk meminta adiknya segera masuk mobil untuk ke sekolah. Josh sempat memperingatkan Dina bahwa aksi pembunuhan massal kembali terjadi, dan ia menilai ini ulah si penyihir bernama Sarah Fier, akan tetapi Dina tidak mempercayai ucapan adiknya itu. Singkat cerita, mereka sampai di sekolah, di sana Josh melihat Kate, teman dari Dina, dan nampaknya ia menyukai Kate.
Kemudian, Kate pun menemui Dina. Di sini mereka juga bertemu satu teman lainnya yang bernama Simon. Kate dan Simon sendiri diketahui merupakan dua sahabat Dina yang memiliki pekerjaan sampingan sebagai siswa sekolah, salah satunya yaitu menjual obat-obatan terlarang demi mendapat uang saku lebih. Saat bertemu Kate, Dina meminta tolong kepada temannya itu agar ia bisa memberikan sebuah kotak hadiah kepada seseorang bernama Sam, yang nampaknya adalah mantan pacar dari Dina. Akan tetapi, Kate menolak, dan ia meminta Dina sendiri yang memberikan hadiah tersebut, karena momennya tepat sekali, di mana sekolah mereka akan berkunjung ke sekolah Sunnyvale, tempat Sam bersekolah, untuk menghadiri acara berkabung atas tragedi pembunuhan massal di Shadyside kemarin malam. Singkatnya, malam itu beberapa siswa Shadyside termasuk Dina, Kate, dan Simon akhirnya datang ke Sunnyvale. Acara berkabung pun dimulai, dengan sebuah pidato dari wali kota Sunnyvale. Di tengah itu, Dina melihat mantan pacarnya, yaitu Sam yang ternyata sudah memiliki pacar baru. Seketika Dina pun sedih, dan ia pun pergi meninggalkan acara tersebut. Tetapi tak lama kemudian, Sam datang menemui Dina. Iya, ini Sam, nama panjangnya Samantha Fraser, dan dia perempuan. Jadi bisa dibilang Dina dan Sam ini pasangan sesama jenis, alias lesbong, alias lesbian, alias GXG, atau apalah namanya. Di sini, Dina dan Sam terlibat pertengkaran, karena intinya Dina sakit ditinggal Sam yang pindah dari Shadyside ke Sunnyvale, lalu memiliki pacar baru, yang merupakan seorang laki-laki bernama Peter. Tetapi Sam berusaha menjelaskan bahwa ia pindah ke Sunnyvale karena terpaksa usai orang tuanya bercerai. Walau demikian, Dina tak mau menerima alasan tersebut. Di tengah perseteruan antara Dina dan Sam, kekacauan terjadi di acara berkabung yang sedang berlangsung, usai salah satu siswa Sunnyvale, yaitu Peter, pacar dari Sam mengejek kota Shadyside. Perkelahian terjadi antara beberapa siswa, yang akhirnya mereka terpaksa dilerai. Pada saat perjalanan pulang di bus, para siswa Shadyside yang dipimpin oleh Kate, berencana membalas aksi menyebalkan para siswa Sunnyvale di acara tadi. Akan tetapi, di tengah perjalanan tersebut, sebuah mobil mengikuti bus sekolah mereka, dan ternyata mobil tersebut dikendarai oleh Peter, beserta temannya, dan juga Sam sang pacar. Di momen ini, Peter melempari bus siswa Shadyside dengan air, kemudian aksi itu dibalas oleh Dina dan Kate yang melemparkan sebuah termos ke arah mobil Peter. Seketika, mobil Peter mengalami kecelakaan. Seusai mobil Peter menabrak pohon, Sam yang terluka lantas keluar dari mobil tersebut. Akan tetapi, saat tangannya yang berlumur darah memegang sesuatu di tanah, ia seperti melihat sebuah bayangan penyihir di alam bawah sadarnya. Tak lama kemudian, Dina dan teman-temannya datang untuk membantu Sam. Walaupun sempat bertengkar, terlihat Dina masih sayang pada Sam, sang mantan pacarnya. Pada akhirnya, Sam pun dibawa oleh ambulans ke rumah sakit. Keesokannya, Dina dan adiknya sedang berada di rumahnya, dan karena merasa khawatir, Dina memutuskan menghubungi Sam yang masih dirawat di rumah sakit. Namun saat menelepon Sam, yang mengangkatnya adalah ibu tiri Sam. Karena sang ibu tiri tak suka Sam berhubungan dengan Dina, ia pun tak memberi kesempatan Dina bicara pada Sam. Tak lama kemudian, pintu rumah Dina ada yang mengetuk, lalu saat ia membukanya, dari kejauhan terlihat seorang pria mengenakan kostum tengkorak seperti yang dikenakan Ryan Torres, saat melakukan pembunuhan massal di awal film tadi. Di sini, Dina mengira itu adalah Peter, kekasih Sam yang berusaha menakut-nakuti Dina. Awalnya, pria berkostum tengkorak tersebut mulai mendekati rumah Dina. Akan tetapi saat Dina berusaha mendatanginya, ia malah menghilang. Sementara itu, di tempat lain yang tak jauh dari rumah Dina, ada Kate dan Simon yang sedang bekerja mengasuh sepasang anak kembar. Di momen ini, Kate mendapat telepon dari Dina yang melaporkan bahwa ia melihat seorang pria berkostum tengkorak, yang ia kira Peter sedang berusaha menakutinya. Tetapi tak lama kemudian, ternyata pria berkostum tengkorak itu mendatangi rumah tempat Kate sedang bekerja. Namun, saat Kate memergoki si pria berkostum tengkorak yang tengah ngacak-ngacak wadah baju milik Simon, tiba-tiba saja ia menghilang. Kejadian tadi membuat Kate kesal, karena menurutnya tindakan anak-anak Sunnyvale sudah kelewatan. Alhasil, Kate pun mengajak Dina untuk menemui Sam di rumah sakit untuk menegur pacarnya Sam, yaitu Peter. Singkat cerita, Kate, Dina, Simon, dan adik Dina, yaitu Josh pun sampai di rumah sakit. Sempat bertemu resepsionis menyebalkan, Dina akhirnya dipersilahkan menjenguk Sam usai seorang perawat kenalan Kate datang menolongnya.
Akhirnya Dina pun bertemu Sam yang masih dirawat. Di sini Dina menegur Sam dan menuduh pacar Sam, yaitu Peter sudah menerornya. Akan tetapi Sam menyanggahnya, ia berkata bahwa sejak sore Peter bersamanya di rumah sakit. Lalu benar saja, Peter pun muncul di ruangan tersebut untuk membantah tuduhan Dina. Meski demikian, Dina masih tak percaya. Sementara di luar, Kate bersama Simon dan Josh sedang berusaha membeli makanan di sebuah vending machine. Di sini karena tak ada yang membawa uang koin, Josh pun memperlihatkan kebolehannya untuk meretas sistem mesin tersebut, sehingga semua makanan di dalamnya bisa mereka ambil secara gratis. Karena hal ini, Josh pun mendapat perhatian dari perempuan yang ia suka, yaitu Kate. Kembali ke Dina dan Sam, di sini mereka kembali berdebat karena Dina terus menuduh Peter, sementara Sam berusaha membantahnya. Akan tetapi, tiba-tiba saja dari belakang, Peter justru ditusuk oleh si pria berkostum tengkorak sampai ia tewas. Dina dan Sam pun lantas langsung berlari, berusaha menyelamatkan diri dari pria berkostum tengkorak yang ternyata memang bukan Peter itu. Sam dan Dina yang kabur bertemu Kate, Simon, dan Josh, tetapi di sini mereka malah kembali terpisah. Dina dan Sam menuju ruang resepsionis, di sana mereka melihat sang resepsionis sudah tewas, kemudian tak lama, pria berkostum tengkorak pun datang dan membunuh seorang perawat. Dina dan Sam pun kemudian berusaha melawan, di momen ini topeng si pria pun terlepas, dan sangat mengagetkan karena di balik topeng itu adalah Ryan Torres, pembunuh yang sebelumnya sudah tewas ditembak oleh polisi. Singkat cerita, Sam dan Dina pun akhirnya kabur usai dijemput Kate, Simon, dan Josh dengan sebuah ambulans. Seusai kabur, Dina dan teman-temannya pergi ke kantor polisi. Di sini, Dina melaporkan bahwa ia dikejar oleh Ryan Torres yang berusaha membunuhnya. Akan tetapi, salah satu polisi bernama Nick tak percaya, karena ia sendirilah yang sebelumnya sudah membunuh Ryan. Sayang sekali laporan Dina dan Sam tak bisa diproses, karena Sheriff Nick harus ke rumah sakit mendatangi sebuah kasus, sementara itu polisi pengganti yang mengurus kasus Dina dan Sam enggan mengurusnya. Sementara di luar, Simon yang izin buang air kecil, melihat seorang perempuan di pinggir jalan seperti sedang bersedih. Tetapi, saat Simon dekati, ia malah diserang oleh si perempuan tadi. Bahkan si perempuan tadi hampir membunuh Simon. Untungnya, Dina datang menembak si perempuan menggunakan pistol yang ia curi dari polisi. Usai penyerangan tadi, Dina pun bingung karena si perempuan tadi tidak tewas meski sudah ia tembak dengan pistol. Akan tetapi, Josh yang mengetahui ciri-ciri si perempuan, lantas memberitahu mereka, bahwa perempuan yang menyerang Simon tadi bernama Ruby Lane. Ia adalah psikopat, yang juga pernah meneror Shady Said 30 tahun lalu. Ruby Lane diketahui membunuh pacar, dan semua temannya, sebelum ia sendiri tewas bunuh diri. Setelah itu, Josh pun mengambil beberapa hasil temuannya sebagai penikmat cerita horor, dan ia menjelaskan bahwa kasus yang sedang mereka hadapi ini adalah kasus turun-temurun yang sudah terjadi di Shady Said. Selain Ryan Torres, psikopat bertopeng tengkorak, di tahun-tahun sebelumnya Shady Said juga pernah diteror oleh beberapa psikopat sadis lain, termasuk Ruby Lane yang tadi menyerang Simon. Kemudian ada juga sosok lain bernama pembunuh Camp Nick Twing, Harry Roker si tukang susu, Billy Barker, Humpty Dumpty, Pandai Besi, dan seorang pastor bernama Cyrus Miller. Yang diketahui adalah Miller sendiri adalah psikopat pertama yang tercatat di kota Shady Said. Menurut Josh, semua kejadian ini merupakan kutukan dari seorang penyihir bernama Sarah Fier, yang tewas digantung pada tahun 1666 silam, karena kejahatan dan aksi satanismenya. Namun, sebelum tewas, Sarah lebih dulu mengutuk Shady Said, dan bersumpah akan membalaskan dendamnya dengan terus menjadikan warga di sana sebagai budaknya yang setia untuk membunuh siapapun. Jadi intinya, menurut cerita Josh, alasan kota Shady Said sering mengalami aksi pembunuhan oleh psikopat, adalah karena Sarah Fier sang penyihir mengutuk kota tersebut, dengan merasuki banyak orang, sehingga orang-orang tersebut menjadi psikopat yang membunuh banyak orang di sana. Kemudian, Sam pun muncul dan ia lantas meyakinkan Dina dan teman-temannya bahwa cerita Josh itu benar. Hal tersebut lantaran, Sam sendiri sudah pernah melihat sosok si penyihir itu, tepat setelah ia alami kecelakaan dan tak sengaja tangannya yang berlumuran darah memegang sesuatu di tanah tempat mobilnya menabrak pohon. Merasa bahwa Sarah Fier marah kepada mereka, karena Sam sudah merusak tanah yang disinyalir makamnya, Dina dan teman-temannya pun malam itu juga mendatangi tempat di mana Sam mengalami kecelakaan. Sesampainya di sana, benar saja bahwa tanah tempat Sam alami kecelakaan memang merupakan makam dari Sarah Fier.
Di sini Josh pun merasa bahwa Sarah Fier marah usai makamnya dirusak, sehingga ia mengirim para arwah psikopat yang merupakan antek-anteknya di Shadyside tadi, termasuk Ryan Torres dan Ruby Lane, bangkit dari kubur untuk mengejar Sam, Dina dan teman-temannya. Singkat cerita, sebagai bentuk permintaan maaf, Dina dan teman-temannya berusaha memperbaiki makam Sarah Fier, dengan harapan ini bisa membuatnya kembali tenang, dan para psikopat tadi berhenti mengejar mereka. Di tengah-tengah memperbaiki makam Sarah Fier, Sam nampak mimisan dan ia pun kembali seperti melihat sosok Sarah Fier di alam bawah sadarnya. Singkatnya, mereka akhirnya berhasil merapihkan kembali makam Sarah Fier. Tetapi bukannya selamat dari teror, Dina CS malah kembali dikejar oleh satu psikopat lain, yaitu si pembunuh Camp Nightwing. Ia datang, dan hampir saja menebas kepala Sam dengan kapaknya, untung saja Dina bisa menyelamatkannya. Pada akhirnya Dina, Sam, Simon, Kate, dan Josh pun kabur dari tempat tersebut. Dalam perjalanan kabur, Dina CS kebingungan, mengapa usaha mereka memperbaiki makam Sarah Fier tak memberi efek apapun. Kemudian Sam pun berkata, bahwa ia kembali melihat sang penyihir saat tadi menyentuh makamnya, jadi Sam pun merasa bahwa Sarah Fier serta antek-antek psikopatnya itu bukan mengincar Dina, Josh, Kate, maupun Simon, melainkan ia hanya mengincar Sam. Hal ini pun dikuatkan dengan bukti, bahwa tadi si pembunuh Camp Nightwing melewati Josh begitu saja, tidak menyerangnya padahal ia ada depannya, tapi si psikopat justru langsung menyerang Sam. Kasus sama juga berlaku untuk penyerangan yang dilakukan si topeng tengkorak Ryan Torres. Sementara Ruby Lane, ia tadi terlihat menyerang Simon, lantaran di baju Simon ada bercak darah, bekas muntahan darah Sam ketika Simon berusaha menolong Sam di momen kecelakaan sebelumnya. Karena hal inilah, Josh pun memiliki ide, yaitu ia akan menjadikan Sam sebagai umpan untuk melenyapkan semua psikopat antek Sarah Fier yang kini sedang mengejar mereka. Singkat cerita, Dina, Sam, Josh, Kate, dan Simon, mereka ke sekolah Shadyside untuk menjebak para psikopat tadi. Di sini, mereka semua berganti baju dan membersihkan diri dari darah Sam yang mungkin masih menempel di tubuh atau baju mereka. Tujuannya adalah agar para psikopat tadi hanya akan mengejar Sam, bukan yang lain. Pada momen ini, Josh pun akhirnya memiliki kesempatan berduaan dengan gadis yang ia suka, yaitu Kate. Di waktu yang sama, Dina pun akhirnya bisa memperbaiki hubungannya kembali dengan Sam, pacar sesama jenisnya, bahkan Dina dan Sam pun akhirnya berciuman. Setelah semua sudah berganti pakaian, mereka pun akhirnya menyiapkan jebakan untuk para psikopat, dengan memancingnya menggunakan darah milik Sam, agar para psikopat itu masuk ke dalam salah satu toilet, yang nanti akan mereka bakar dan ledakan. Singkatnya, saat jebakan sudah siap, para psikopat itu pun datang. Ruby Lane, Ryan Torres, dan pembunuh Camp Nightwing, semuanya datang. Dan di sini benar saja, mereka tidak mengejar Dina, Kate, Josh, maupun Simon, melainkan masuk ke toilet tempat Sam berada. Saat para psikopat itu masuk ke dalam toilet, Sam pun kabur melalui ventilasi udara, dan tak lama, Dina serta Kate langsung membakar toilet tersebut, yang sebelumnya sudah mereka basahi dengan bensin dan cairan kimia. Seketika, para psikopat tersebut pun terbakar hingga tubuhnya hancur lebur. Namun, ketika Dina CS mengecek para psikopat tersebut, ternyata potongan tubuh mereka bisa tersambung kembali. Sadar para psikopat itu tak bisa mati, Dina CS pun langsung kabur dan masuk ke salah satu ruangan. Di titik ini, Kate yang merasa tak ada cara untuk menghentikan psikopat antek-antek Sarah Fier, memaksa Dina untuk menyerahkan Sam agar ia bisa dibunuh para psikopat tadi. Tentunya Dina tak menyetujui rencana ini, namun Sam yang juga pasrah pun akhirnya berusaha mengorbankan dirinya demi keselamatan teman-temannya. Di saat terakhir, saat Sam hampir ditebas salah satu psikopat, ia ternyata kembali diselamatkan oleh Dina. Di momen ini, Josh melihat pada potongan koran yang ia miliki, bahwa ada catatan dari seorang perempuan bernama Berman, yang nasibnya seperti Sam, menjadi target Sarah Fier, namun ia bisa selamat. Singkatnya, menggunakan buku telepon di ruangan tersebut, mereka berusaha menghubungi perempuan bernama Berman tersebut. Sayang sekali telepon tersebut tak diangkat oleh Berman, sementara di luar, pembunuh Camp Nightwing terus berusaha membobol pintu menggunakan kapaknya. Pada akhirnya, Dina pun hanya bisa meninggalkan pesan singkat di telepon tersebut. Di waktu yang genting, Dina dan Sam melihat tulisan lain di koran milik Josh, yang mengatakan bahwa Berman bisa selamat dari teror Sarah Fier dan anteknya,
setelah sebelumnya ia sempat mati lebih dulu, dan dihidupkan kembali menggunakan bantuan CPR di jantungnya. Jadi Sam pun meminta Dina dan teman-temannya membuat ia mati lebih dulu, kemudian saat teror sudah berhenti, Sam meminta untuk segera menghidupkannya kembali menggunakan CPR, seperti apa yang dialami oleh perempuan bernama Berman. Setelah berhasil kabur dari kejaran para psikopat tadi, Dina bersama Sam, dan juga rekan-rekannya menuju sebuah toko tempat Simon bekerja, untuk melakukan rencana yang tadi disebutkan oleh Sam. Kali ini Simon dan Kate yang berpengalaman dalam menjual obat-obatan terlarang, lantas meracik obat yang akan membuat Sam tewas untuk sementara, barulah nanti Dina akan menyelamatkan kembali Sam menggunakan alat bernama EpiPen, untuk membantu proses CPR pada jantung Sam. Sementara itu, Kate, Simon, dan Josh akan berusaha mengalihkan perhatian para psikopat dengan melumuri tubuh mereka dengan darah Sam. Setelah persiapan selesai, dan beberapa basa-basi, rencana menyelamatkan Sam pun dimulai. Sam meminum obat yang tadi sudah diracik oleh Kate dan Simon. Sementara di momen lain, akhirnya para psikopat antek Xavier pun datang ke tempat tersebut untuk mengejar Sam. Ryan Torres si topeng tengkorak datang pertama, ia hampir di sini menyerang Dina dan Sam, akan tetapi Kate datang menolong. Kemudian, Ryan pun mengejar Dina yang berusaha kabur. Sedangkan di waktu bersamaan, karena obat racikan Kate dan Simon tak membuat Sam mati, Dina berinisiatif memasukkan kepala Sam ke sebuah kolam agar ia tewas di sana kehabisan nafas. Sedangkan di momen lain, Simon dan juga Josh akhirnya didatangi dua psikopat lainnya, yaitu Ruby Lane, dan juga pembunuh Camp Night Twing. Di sini, pada akhirnya Kate harus tewas secara tragis, setelah berusaha melawan Ryan Torres, akan tetapi kepalanya justru masuk ke sebuah mesin pemotong kue. Tak lama, Josh dan Simon pun datang ke tempat Kate, di sini mereka kaget melihat Kate sudah tewas. Akan tetapi, karena lengah, Simon pun menyusul Kate, ia juga tewas usai kepalanya dihantam kapak oleh pembunuh Camp Night Twing, sementara Josh berhasil kabur. Setelahnya, para psikopat tadi pun mendatangi Dina dan Sam, dan mereka siap membunuh sepasang kekasih itu. Tetapi untungnya, usaha Dina membuat Sam tewas kehabisan nafas berhasil. Sam pun tewas, dan para psikopat antek Xavier tadi, hilang begitu saja. Seusai Sam tewas, sesuai rencana tadi, Dina pun langsung berusaha menghidupkan kembali Sam dengan memberikan CPR pada jantung Sam menggunakan EpiPen. Sempat kesulitan, setelah berusaha keras, Sam akhirnya bisa kembali sadar, dan rencana mereka pun berhasil, meski harus membuat Kate dan Simon tewas. Usai kejadian malam itu, keesokannya Dina, Sam, dan Josh diinterogasi oleh Sheriff Nick. Di momen ini, baik Dina, Sam, maupun Josh, enggan menceritakan kejadian sebenarnya perihal teror para psikopat, karena mereka tahu bahwa polisi tak akan percaya. Mereka pun akhirnya rela melihat polisi berasumsi, tewasnya Kate dan Simon di insiden tadi malam adalah karena ulah mereka sendiri sebagai pengedar obat-obatan terlarang, bukan karena serangan psikopat. Tetapi di momen ini juga, Sheriff Nick yang sudah tahu bahwa kejadian itu karena ulah psikopat dan Xavier, pada akhirnya meminta maaf pada Dina, karena terlambat menolong mereka. Kemudian malamnya, Sam datang berkunjung ke rumah Dina. Di momen ini, Dina akhirnya bisa memberikan surat yang di awal film tadi ia tulis untuk Sam. Tak lama kemudian, Dina mendapat sebuah telepon yang ternyata dari perempuan bernama Berman, yang tadi berusaha Dina hubungi untuk menolong Sam. Di sini, Berman memberitahu Dina bahwa teror yang dialami Sam tak akan hilang begitu saja, meski Dina sudah memberitahu bahwa ia telah menghentikannya. Berman mengatakan bahwa Sam sudah menyentuh tengkorak Xavier dengan darahnya, dan kini Xavier akan berusaha mengambil Sam, dan menjadikan Sam anteknya juga, seperti yang terjadi pada para psikopat yang sempat meneror Dina dan teman-temannya. Tak lama, benar saja, Sam datang dan menusuk Dina menggunakan silet dari belakang, untungnya Dina tidak sampai tewas. Kemudian Dina pun dengan kondisi terluka mendatangi adiknya, Josh, dan memperlihatkan Josh kepada Sam, yang sudah ia ikat menggunakan kabel telepon. Di sini Sam terlihat memang seperti kerasukan sesuatu, dan pada momen ini, Dina pun bersumpah akan berusaha membuat Sam kembali normal. Di ujung film, Dina dan Josh pun diperlihatkan menemui sosok perempuan bernama Berman. Di momen ini Berman pun mulai menceritakan awal mula teror Xavier, yang ia alami di tahun 1978, pada saat musim panas di Camp Night Twing.
Setelah itu film pun selesai, dan berlanjut ke seri keduanya, yaitu Fear Street 1978. Oke, jadi itu dia alur cerita dari film Fear Street 1994, seri pertama dari trilogi Fear Street. Overall, gue suka sama film ini karena mengingatkan gue sama film-film horor slasher klasik, seperti Scream ataupun Halloween, dengan banyak adegan sadis, tapi tetap asik ditonton. Untuk film Fear Street 1994 ini gue kasih nilai 7,5/10. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini, semoga kalian merasa terhibur. Maaf banget kalau masih banyak kekurangan. Kalian bisa kasih saran, kritik, atau diskusi bareng gue di kolom komentar video ini. Jangan lupa like dan share video ini, juga subscribe, apalagi kalau kalian penasaran sama kelanjutan seri film Fear Street ini. Segitu aja dari gue, sampai ketemu di video-video selanjutnya, wassalamualaikum.